Ternyata setelah saya cek hari ini, tanggal 14 Juli malam, itu saya belum memberikan ulasan di Tokopedia. Serius, ini saya. Hai semua, kembali lagi di channel Arawan Agus. Jadi thank you banget udah stay tune di channel ini. Sebelumnya, saya mau minta maaf sebesar-besarnya buat teman-teman semua. Tadi pagi saya upload video, tapi itu sebelum saya ada kesibukan ya. Jadi setelah saya upload video, saya ada kesibukan sampai malam, tepatnya sampai jam 7. Jadi saya benar-benar nggak bisa pegang handphone, dan saya nggak bisa balas komen dan juga DM teman-teman prakerja, baik di Instagram saya ataupun YouTube saya. Jadi setelah jam 7 itu, saya baru bisa sedikit santai, saya istirahat, lalu saya sambil bantu balas DM di teman-teman prakerja kita di Instagram saya, dan juga beberapa di komen di YouTube. Tapi kebetulan komennya banyak banget, jadi saya thank you banget buat teman yang sudah komen. Jadi untuk biar nggak terlalu lama juga untuk menunggu, jadi video ini khusus saya buatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi saya akan jawab langsung pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube channel saya. Jadi kalau yang di DM sudah saya balas semua. Dan hari ini pun saya senang banget karena saya bisa membantu beberapa teman-teman kita yang masih kendala soal ulasan prakerja. Jadi masih ada notifikasi belum memberi ulasan, khususnya di Tokopedia. Jadi saya sudah berusaha untuk membantunya dan untungnya sih ada hasilnya ya. Jadi mereka sudah memberi ulasan lagi ke platform pelatihan mereka. Dan satu lagi teman-teman, saya baru sadar serius. Jadi saat saya bantu teman kita, namanya Lela ya. Jadi dia merasa sudah mengisi ulasan baik di pelatihan platformnya ataupun di tempat dia membeli. Ternyata setelah saya cek juga segala macam, ternyata saya baru dapat benar-benar cara untuk memberikan ulasan di Tokopedia. Menurut saya masih banyak teman-teman yang belum tahu notifikasi ulasan dan rating belum diberikan di pelatihan karena itu insentifnya belum cair. Khususnya buat di Tokopedia ya. Jadi ini karena ini saya di Tokopedia saya dapat caranya untuk memberi ulasan. Yang sebenarnya saya nggak dapat, terus saya nggak tahu di mana memberi ulasan untuk Tokopedia sebenarnya. Dan teman-teman, satu lagi saya mau info. Ini emang aneh banget sih sebenarnya ya. Jadi insentif saya yang pertama sudah cair, yang kedua sudah cair, dan sebelumnya kan emang sempat emang happening banget ya, yaitu kita harus memberi ulasan agar insentif segera cair. Ternyata setelah saya cek hari ini, tanggal 14 Juli malam, itu saya belum memberikan ulasan di Tokopedia. Serius, ini saya akan berikan videonya. Oke, kita screen record di sini ya. Jadi ini kita bukanya harus pakai aplikasi dari Tokopedia. Jadi nggak browser biasa. Kalian pilih akun, lalu kalian cari daftar transaksi. Di sini ada prakerja. Nah, ini dia. Baru kita bisa memberi ulasan. Dan ternyata saya belum memberi ulasan sampai sekarang. Oke, jadi ini buktinya ya. Ini saya buat hari ini, tanggal 14. Nah, ini juga ada mereka yang komen di DM saya. Pas banget, baru tadi. Jadi saya kasih rating. Sepertinya lumayan bagus. Saya kasih rating 4. Terus ini saya percepat aja ya. Oke, sudah bintang 4. Apakah perhatikan? Yes. Nah, ini saya baru benar-benar mengisi ulasan teman-teman. Oke, jadi itu aja. Nah, itu dia. Itu benar banget baru tadi saya coba-coba lihat cara mengisi ulasan di Tokopedia, saya buka, ternyata saya belum mengisi. Jadi baru tadi saya ngisi, cuman entah kenapa insentifnya cair ya. Saya nggak ngerti juga. Saya juga nggak tahu apakah ini pengecualian atau ini ada sistem yang ke-skip. Tapi yang jelas, insentif saya cair tanpa saya memberi ulasan di Tokopedia. I don't know kenapa ya. Tapi yang sekarang, ini emang penting banget buat kita isi ulasan. Karena ini isi ulasan di Tokopedia, ada teman kita juga yang setelah dia isi ulasan segala macam, dia call CS pelatihan dan juga call CS prakerja, insentifnya segera berubah dan besoknya bisa langsung cair. Jadi mungkin beda orang, beda keberuntungan ya sih, nggak tahu juga sih kenapa
saya bisa tetap cair walaupun pelatihan saya ternyata yang di Tokopedia itu belum ada ulasannya. Oke teman-teman, jadi kita mulai aja ke menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di channel YouTube saya ya. Oke, kita screen record. Nah, ini dia komentar yang belum saya respon ya. Dari yang pertama, Bang, insentif kedua belum cair-cair, masih gagal juga. Saya pakai akun GoPay. Jadi jawabannya adalah pastikan coba data kalian itu sudah benar semua. Jadi rekening sudah sama, lalu juga nomor telepon aktif, dan juga kalian pastikan sudah memberi ulasan pelatihan baik di kelasnya, instansinya, dan juga di lembaga pembeliannya. Kalau sudah lengkap, kalian tinggal tunggu saja. Status gagal, kalian nanti sudah berubah jadi sedang diproses atau belum diproses, kalian coba cek rekening. Bisa sudah cair untuk insentifnya. Sekarang dari Firman Daniel. Numpang nanya bang, insentif seterusnya nih gak usah ambil pelatihan lagi, gak apa-apa kan? Makasih bang. Kalau emang kalian nggak mau ambil pelatihan, nggak masalah. Cuman yang jelas nanti kalau emang dalam setelah setahun, kalian nggak ambil pelatihan sama sekali, itu saldonya akan balik ke negara. Jadi kalian hanya dikasih itu untuk setahun kalian gunakan. Kalau kalian udah nggak pakai lagi sama setahun, itu kan diambil lagi sama pemerintah. Jadi kalian hanya berhak untuk insentif yang masih berupa dikali 4 sama survei kebekerjaan nantinya. Yang berikutnya Pendi Bandung. Mantap bang, barusan saya telepon CS, saya DM abang. Udah saya balas ya DM ya. Thank you banget Pendi Bandung untuk infonya. Lalu berikutnya, jadi kesimpulannya gelombang 1-3 nggak akan disut lagi ya kak, dan nggak akan membaliin dana insentif karena perpres itu buat gelombang 4 ya kak. Yes, 99% seperti itu, dan saya yakin memang akan seperti itu ya. Kecuali untuk yang pemalsuan data itu saya anggap itu juga termasuk kriminal, jadi itu bisa dituntut sih. Tapi kalau kita yang sudah dapat insentif tanpa kita masukkan data, itu kan saya itu nggak seharusnya kita dipersulit. Oke. Lalu berikutnya adalah dari Gilang aja. Kak, mau tanya dong, insentif ketiga udah pada cair belum? So far, setahu saya sampai hari ini belum ada yang info ke saya bahwa insentif tahap 3 cair. Yang ada malah insentif tahap 2 udah banyak lagi yang cair di hari ini. Jadi yang tanggal 10, 12 Juli itu sudah ada cair untuk insentif tahap 2-nya. Tapi yang tahap 3 setahu saya belum ada. Kita tunggu aja ya. Berikutnya, Mas, saya insentifnya tahap 3 belum cair. Tapi tanggalnya udah lewat mas. Tunggu dan sabar ya. Tahap 3 emang belum ada yang cair. Berikutnya berarti insentif 3 bakalan cair nggak? Bakal cair. Yang penting syaratnya sudah lengkap semua. Sudah beri ulasan. Kita tinggal tunggu proses insentif dari prakerjanya. Oke? Berikutnya dari Alip Subehan. Info yang lengkap anjay. Thank you banget buat komennya. Oke. Ini komen yang cukup panjang ya. Intinya pemerintah yang bikin aturan, mereka juga yang melanggar. Jadwal insentif itu mereka yang bikin, bukan kita. Tapi pada nyatanya mereka juga yang melanggar dengan gak sesuai jadwal. Dengan alasan apapun itu udah suatu masalah. Apalagi ini sekelas program pemerintah. Harus imbang, evaluasi atau apalah boleh, tapi semua yang di prakerja yang udah berjalan juga harus jalan. Gak terus mandek. Kita aja bayar listrik nggak perlu kok petugas mendatangi, tapi kita udah tahu kalau tanggal 20 itu terakhir bayar, nggak perlu pakai ditanya. Setuju. Kita lihat, semoga selain ini pun prakerja jadi semakin baik ya teman-teman. Ditanyain dong kak, kapan tahap 3 diproses? Setahu saya, informasi yang saya dapat, sepertinya insentif tahap 3 itu akan diproses berdekatan dengan tanggal bulan kemarin sih tahap 2 diproses. Jadi yang saya bilang juga sebelumnya, saya tanggal 10 Juni sebenarnya, tapi baru terproses tanggal 26 Juni. Jadi mungkin sekitar tanggal 26 Juli, entah maju atau mundur sedikit, sekitar itu dia akan diprosesnya. Jadi tunggu aja ya. Berikutnya, kalau yang bulan Juni gagal, apa akan masuk di bulan Juli 2 kali atau hangus ya? Yang jelas hangus nggak mungkin. Tapi kalau untuk cair 2 kali, itu saya kurang tahu sih. Tapi yang jelas untuk insentif tahap 1, 2 yang belum cair, itu cairnya berdekatan. Tapi kalau untuk insentif tahap 2 dan tahap 3, saya belum tahu dan saya belum ada info bahwa bisa cair itu double atau berdekatan waktunya. Kita tunggu aja kan ya.
Suaranya kecil mas. Oke, ini soal cara menggunakan MacBook ya. Oke, saya skip dulu aja. Alhamdulillah, insentif kedua sedang diproses, padahal tanggal insentif 20 Juli. Dan adik saya tanggal insentifnya 15 Juli sudah share tanggal 13. Sabar ya, semoga yang lain cepat cair, amin. Oh, thank you banget Rian Beras 24. Jadi ada info dari teman kita bahwa insentifnya itu sedang diproses yang tahap 2, dan adiknya tanggal 15 sudah cair tanggal 13. Jadi mungkin ini karena tahap 2 ya. Jadi prakerja seperti yang kita ketahui dia sedang fokus untuk mencairkan insentif tahap 1, 2 yang kemarin gagal, jadi di-push secepat mungkin. Bahkan ini ada yang dimajukan, jadi bisa mempercepat proses pencairan semuanya. Jadi tahap 3 bisa berlangsung dengan lebih smooth. Dari Yeni, bermanfaat banget nih buat yang lagi nunggu pembukaan gelombang 4. Jangan sampai ketinggalan info ya. Terima kasih Kak infonya. Sukses terus buat Kak Agus, semoga sehat selalu. Thank you banget, Yeni udah komennya emang cetar banget, thank you banget ya. Berikutnya Hadi Mulia. Bang, kenapa insentif kedua gagal? Kalau insentif pertama nggak ada masalah. Itu banyak banget teman-teman yang nanya ke saya, bagaimana bisa sih insentif tahap 1 udah cair? Harusnya artinya semua sudah lengkap, baik itu data kita, rekening, nomor telepon, pelatihan sudah memberi ulasan dan juga selesai. Iya. Tapi nyatanya banyak banget teman-teman kita yang gagal walaupun tahap 1 sudah cair. Itu dikarenakan karena evaluasi kemarin itu, jadi prakerja mereka seperti kayak double check lagi ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tahap 1 itu pencarian mungkin hanya screening aja, jadi nggak terlalu detail. Yang itu sudah lulus, sertifikat sudah muncul, langsung di transfer insentifnya. Tapi kalau sekarang nggak, mereka ngecek sampai ke ulasan. Karena dari ulasanlah mereka akan dapat feedback atau dapat tolak ukur apakah pelatihan dari prakerja itu bermanfaat dan dirasa puas oleh kita penggunanya atau tidak. Jadi mungkin itu jadi kayak ini ya, jadi kayak timbal balik ya. Kita dapat insentif tapi dengan cara kita sudah memberikan ulasan atau feedback tentang program prakerja dan juga program pelatihannya, apakah memang sudah sesuai dengan kita atau belum, seperti itu. Lanjut lagi, yang beli pelatihan di Tokopedia coba minta cas Tokopedia kirim ulang data hasil ulasannya. Insya Allah cepat cair. Aku barusan udah cair yang kedua. Wow, jadi coba nih. Jadi selain video saya tadi yang tentang cara hasil Tokopedia, mungkin juga bisa dicoba ya teman-teman. Saya coba lagi 8 jam yang lalu. Tian Ciplaying. Alhamdulillah bang, status insentif saya dari gagal kemarin berubah, belum diproses. Hari ini statusnya berubah lagi, sedang diproses untuk insentif yang kedua. Makasih bang atas info-infonya. Ya, thank you banget, sama-sama. Berikutnya Agustian Cumi. Bang, mohon maaf, mau bertanya, apakah yang sudah mengikuti gelombang 1, 2, 3 bisa mendaftar untuk mengikuti gelombang 4? Jawabannya ya nggak bisa ya. Ini saya sensor sedikit. Jawabannya ya nggak bisa. Karena itu sudah terdaftar nama kita, rekening kita nggak bisa lagi untuk daftar gelombang 4. Itu udah pasti tuh ya. Yang berikutnya ini sama Canon Rock. Kami ojol juga berhak. Nyatanya kami diberi link untuk diteruskan ke kartu prakerja. Saya sudah lolos namun belum dapat gelombang terus sejak awal gelombang. Sabar ya Canon Rock, semoga gelombang 4 kamu bisa lulus, oke? Berikutnya, bang punya saya insentif tanggal 22 Juli gagal. Kalau gagal, kalian harus cross check data kalian. Jadi pastikan rekening nggak ada masalah, nomor telepon masih aktif, pelatihan sudah selesai, sertifikat sudah cair, dan sudah memberi ulasan di pelatihan dan juga di lembaga pembelian. Kalau sudah, bisa abaikan gagalnya. Nanti akan bertahap, akan berubah menjadi belum diproses dan juga sedang diproses. Dan setiap ada perubahan status, kalian cek rekening, kemungkinan sudah cair untuk insentifnya. Oke? Berikutnya, ya elah telat kan juga gara-gara kesalahan mereka kemarin pas ada evaluasi. Masa sekarang telat lagi dengan alasan ngikutin bulan kemarin. Seperti itu sih, tapi kita tunggu aja ya, mungkin namanya juga program ya, buatan manusia pasti banyak kekurangannya, jadi kita harus sabar dan ikutin aja. Oke? Bang, berapa nomor telepon CS Prakerja? Oh my god, ini gampang banget sebenarnya. Saya cek dulu contekan saya. Nah, nomornya di 021 255 41246. Itu nomornya ya. Lanjut lagi. Insentif tahap 3 kapan cair ya?
harusnya di bulan ini, bulan Juli. Jadi kita tunggu aja dengan sabar ya. Kak, saya was-was nih. Memang saya tidak bekerja. Memang saya sedang mencari pekerjaan. Memang saya bukan pegawai negeri. Saya lulus SMK udah 3 tahun, cari kerja susah. Yang saya takutkan KTP saya di situ pekerjaannya mahasiswa atau pelajar. Oke, untuk yang KTP-nya mahasiswa atau pelajar, itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Karena mereka nggak ngecek untuk statusnya. Karena kita ketahui emang KTP kan diupdate setiap 5 tahun sekali ya dulu ya. Apalagi sekarang udah eKTP yang seumur hidup. Jadi itu bisa dimaklumi sih untuk statusnya masih mahasiswa. Kalau saya pun kalau nggak salah masih mahasiswa deh. Tapi saya lulus nyatanya karena di saat saya ditanya untuk apakah terdampak COVID atau tidak, saya buat terdampak COVID dan juga status saya saat itu mahasiswa atau pelajar di KTP. Oke. Lalu berikutnya, ini sudah 9 jam ya, sudah kayaknya udah nggak ini deh, udah nggak update. Jadi karena saya buat video juga sekitar 12 jam yang lalu lebih. Jadi mungkin segini dulu aja ya teman-teman. Jadi sorry banget buat yang nggak saya jawab untuk pertanyaannya. Tapi semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman di seputar prakerja ini. Jadi di next video saya akan info-info lagi terupdate tentang prakerja. Dan buat teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan ragu buat komen dan juga like video saya. Dan kalau emang urgent banget, please DM ke Instagram saya. Karena saya akan lebih cepat respon di DM Instagram saya. Tapi please bantu juga follow Telegram saya ya teman-teman. Jadi itu aja sih untuk malam ini jawaban dari teman-teman di komen saya. Karena yang di IG udah saya jawab semua di DM-nya. Oke. Jadi kalau salah kata saya mohon maaf. Kalau ada kritik saran silahkan komen di bawah tapi dengan sopan ya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.